Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter, sahabat sawit dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kastrasi. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu kastrasi, dan sebagian mungkin yang baru menanam sawit atau baru mencoba untuk menanam sawit mungkin belum tahu apa itu kastrasi. Nah, nanti kita akan bahas apa itu kastrasi, tujuannya apa, dan manfaatnya bagaimana, serta pembuktiannya nanti di kebun saya ini langsung saya buktikan yang sudah dikastrasi dengan yang tidak dilakukan kastrasi itu seperti apa perbedaannya. Namun sebelumnya, mohon untuk teman-teman silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel ini supaya terus mengikuti channel ini dan kita tetap berteman baik, menjaga tali silaturahmi, dan like bila kalian menyukai video ini. Dan yang sudah subscribe dan like, terima kasih atas subscribe dan like-nya. Oke teman-teman, kita akan membahas apa itu kastrasi ya. Kastrasi itu adalah membuang bakal buah atau yang disebut masih bunga. Kalau kita sebut sederhananya itu adalah bunga apa namanya itu, keris ya, bunga keris atau yang bentuknya seperti keris atau yang masih kuncup seperti itu. Nah, seperti apakah kastrasi itu harus dilakukan, tujuannya apa? Nah, tujuannya kastrasi itu adalah untuk supaya pertumbuhan vegetatifnya itu lebih baik daripada pertumbuhan generatifnya ya. Jadi bahasa simpelnya itu kita memperbesar batangnya terlebih dahulu, baru kita nanti memperbesar buahnya. Dengan kata lain, bahasa kitanya, bahasa mudahnya itu, kalau batang besar buah pasti akan besar, dan itu nanti akan saya buktikan apa sih, seperti apa kastrasi itu, hasilnya seperti apa, dan sebesar apa buah yang dihasilkan setelah dikastrasi dengan yang tidak dikastrasi, nanti kita buktikan di kebun ini. Nah, itu tujuan dari kastrasi. Sekarang manfaatnya. Sudah jelas manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Mungkin bagi kebanyakan orang yang belum begitu mengerti ya dengan teknik kastrasi itu, katanya membuang buah itu rugi karena sekarang buah kecil aja sudah banyak yang mau membelinya. Namun itu sebenarnya teori yang salah teman-teman. Menurut saya, seberapa penting sih kastrasi? Kalau menurut saya itu sangat penting, karena buah yang kecil nanti ketika kita memainannya juga kita tidak akan merasa puas, dan kita akan merasa malu untuk menjual ke pembeli. Saat kita menjual buah itu kecil-kecil, kita akan merasa malu. Nah, kebanyakan orang karena sudah menghasilkan uang, untuk apa dibuang. Namun itu sebenarnya itu akan merugikan diri kita sendiri, karena batang itu pertumbuhannya akan lambat. Mungkin kalau umur 4 tahun 5 tahun mungkin batang itu juga akan besar, tapi kita akan rugi waktu selama 1 tahun karena nanti pertumbuhannya juga akan berbeda jauh. Nah, oke teman-teman, itu sedikit pengertian dari kastrasi, tujuan dan manfaatnya ya. Dan kita buktikan di kebun saya ini batang pokok sawit yang sudah saya kastrasi dengan contoh yang tidak pernah dikastrasi. Oke, cekidot, kita langsung saja ke TKP. Baiklah teman-teman, kita sudah di kebun saya ini ya. Kita mau pembuktian. Ini kebun saya umurnya 3 tahun lebih sedikit ya. Kalau 3 tahun setengah belum ada, 3 tahun lebih sedikit. Ini sudah mulai ada yang memerah ya. Mungkin 1-2 hari lagi bisa dipanen. Nah, ini adalah kebun saya yang selalu saya lakukan kastrasi. Saya lakukan kastrasi itu hingga 5-6 kali ya. Jadi hampir setinggi itu ya. Itu belum pernah saya panen ya, itu baru mau dipanen sekali ini. Itu sekitar 5-6 kali kastrasi dan setinggi itu sudah. Nah, ini batangnya besar ya, bisa tumbuh besar. Itu yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini daunnya ini gosong bukan karena penyakit ya teman-teman, karena kemarin ada orang yang numpang nanam nanas. Jadi nanasnya saya semprot terus saya bakar, jadi sampai ke daun-daun sawitnya juga kena, tapi nggak jadi masalah. Nah, ini ya, jadi setinggi itu dan batangnya juga bisa besar ini ya, besar-besar. Nah, itu juga di sana. Nah, kita akan
bandingkan dengan punya saudara saya yang tidak pernah dikastrasi dan perawatannya kurang. Itu di sebelah sana. Nah, itu pohon yang kecil. Itu yang nanam saya juga waktu itu. Nanamnya juga barengan ya, serempak. Tuh saya tanam di sana. Sebenarnya ini ada masalah waktu itu karena waktu ngupah tanam barisannya itu tidak lurus, jadi umur setengah tahun itu saya bongkar lagi, saya cabut kembali dan saya tanam lagi, saya tanam sendiri hingga jadi barisan yang rapi, dan itu saya rugi waktu sekitar setengah tahun ya stresnya. Jadi ini agak terlambat lah pertumbuhannya, tapi tidak masalah, daripada kita rugi berapa batang ya. Saya itu sampai 30 batang, 33 batang saya menambah karena barisannya kurang rapi waktu itu ya. Nah, itu punya adik saya, umurnya sama, nanamnya juga saya, bibit yang sama. Nah, yang itu pertumbuhan batangnya juga berbeda ya. Nah, ini yang saya lakukan kastrasi sudah setinggi itu. Kita langsung ke sana. Nih, dan itu yang punya saudara saya ya. Nah, ini punya saya. Perbedaannya dari tinggi batang, besar batang sudah sangat berbeda ya teman-teman. Terus kemudian ini sudah beberapa kali panen, masih rendah ya batang ini, buahnya masih di bawah, itu di bawah. Nah, perbedaan buahnya juga sangat jauh teman-teman. Ini buahnya cukup kecil-kecil, dan yang saya itu lumayan besar, 2 kali lipat. Jadi untuk buah itu perbedaannya itu hampir 2 kali lipat dengan yang dikastrasi dengan yang tidak dikastrasi. Terus manfaat selanjutnya adalah ketika kita memanen, selain buahnya kecil, kita malu sama pembeli karena buahnya kecil ya, takut disortir, nanti tahu-tahu yang pembelinya bilang ini nggak laku karena terlalu kecil. Tapi itu psikologis ya. Nah, manfaat kastrasi yang paling penting itu adalah ketika kita memanen teman-teman, ketika kita memanen buah itu masih di bawah sini. Nah, buah di sini ya masih sangat bawah sekali, dan kita cukup kesulitan untuk memanennya. Nah, itu yang kita rasakan langsung. Nanti kalau kita ngupah dengan orang lain, dia kesulitan manen, pelepahnya juga nanti akan ikut terbuang kalau yang manennya nggak bisa. Kalau kita sendiri yang manen ya rasakan sendiri betapa sulitnya nanti kalian memanen buah yang tidak dikastrasi. Ketika yang dikastrasi seperti yang punya saya di situ ya, buahnya sudah setinggi sini teman-teman. Nah, buahnya sudah setinggi ini batangnya lebih tinggi lagi, dan kita yang pemula belum tidak bisa memanen pun bisa memanennya karena buahnya sudah tinggi dan batangnya sudah besar, dan pelepahnya lebih jarang-jarang, dan kita tidak akan kesulitan. Itu yang sangat kita rasakan, apa yang manfaat dari dikastrasi atau tidak. Jadi untuk teman-teman silahkan pilih sendiri mau dikastrasi atau tidak, tapi kalau menurut saya lebih baik kalian sabar terlebih dahulu, dikastrasi terlebih dahulu, karena manfaatnya lumayan besar. Dan saya sudah membuktikan di kebun saya ini perbedaan batangnya juga cukup signifikan, dan perbedaan buahnya dengan umur yang sama ya kan, walaupun ini sudah beberapa kali dipanen. Mungkin sudah 4-5 kali ya, atau mulai 3 bulan yang lalu, dan itu punya saya baru mau mulai dipanen besok, dan perbedaan buahnya cukup jauh teman-teman. Jadi silahkan teman-teman berpikir sendiri manfaat dari kastrasi itu apa dan seperti apa hasilnya, teman-teman bisa berpikir sendiri. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalian sabar 3-4 bulan lakukan kastrasi, kemudian kalian bisa menikmati hasilnya.